wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, saya Susilawati, mahasiswa PPG Daljab tahun 2021 Universitas Negeri Gorontalo. Pada hari ini, tanggal 19 Juli 2021, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran kelas 4, tema 8, subtema 1, pembelajaran ke-1. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Dengan cara 5M. Coba siapa yang tahu 5M itu apa? 1. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, konsentrasi bebas. Iya, 1 yaitu mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas. Anak-anak sudah siap belajar kali ini? Siap. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya dalam kegiatan kali ini kita diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, dan juga lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, Imam, silahkan dipimpin doanya. Siap. Sebelum belajar kita berdoa. Terima kasih Ananda, Imam sudah memimpin doa. Sebelumnya Ibu mengingatkan kepada kalian, ucapkan terima kasih apabila mendapat bantuan. Ucapkan tolong apabila meminta bantuan. Ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan. Coba kalian keluarkan buku tulisnya. Untuk mengenang rasa kita cinta terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu nasional ya. Kalian berdiri terlebih dahulu. Garuda Pancasila.
pembelajaran ke-1. Sebelum pembelajaran dilanjut, coba siapa yang tahu kemarin kita belajar apa ya? Keragaman masyarakat, gitu ya, membuat mozaik ataupun kolase ya. Walaupun berbeda-beda warna ataupun bentuk, menjadi suatu karya yang indah, gitu ya anak-anak ya. Nah sekarang dilanjut. Nah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cerita fiksi dan gaya dan gerak ya. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat menemukan tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi. 2. Dengan kegiatan berlatih, siswa dapat menceritakan contoh-contoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual dengan tepat. 3. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menganalisis gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar dengan tepat. 4. Dengan melakukan percobaan, mendorong dan menarik meja, siswa dapat mempresentasikan hasil percobaan tentang gaya dan gerak secara tertulis. Itu ya anak-anak ya. Nah, kalian amati. Di gambar tersebut ada apa saja? Iya, hebat. Nah, kalian bisa simpulkan di gambar tersebut dinamakan apa? Boleh apa saja? Ataupun tempat tinggal, gitu ya. Nah, jadi gambar tersebut menunjukkan bagian dari lingkungan tempat tinggal. Lingkungan yang ditunjukkan berupa beberapa rumah yang di sekitarnya masih banyak pohon. Pada gambar juga terlihat hamparan sawah dengan para petani yang sedang bekerja. Terlihat juga binatang berupa kuda, sapi, ya, kerbau. Nah, lingkungan tempat tinggal pada gambar tersebut lebih tepatnya dinamakan dengan pedesaan. Gitu ya anak-anak ya. Nah, apa itu tempat tinggal? Coba siapa yang tahu apa itu tempat tinggal? Tempat untuk berlindung. Pintar, hebat. Tempat untuk berlindung. Berlindung dari apa? Sinar matahari dan kehujanan. Pintar ya. Ungkapan yang luar biasa. Itu ya. Jadi tempat tinggal itu adalah tempat untuk bernaung dari keadaan alam yang tadi sampaikan, yaitu tempat untuk berlindung dari kehujanan ataupun kepanasan, dan juga tempat melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjalani kehidupan manusia. Itu ya anak-anak ya. Nah, di tempat tinggal di sini, di tempat tinggal Udin ada namanya tempat wisata. Udin tersebut berasal dari daerah Jawa Barat. Nah, di daerah Jawa Barat ada tempat wisata yang sangat terkenal, yaitu ada apa? Wisata apa di daerah Jawa Barat? Siapa yang tahu? Asal-usul Ranggawarna itu ya, yang berasal dari daerah Sukabumi, Bogor, itu Jawa Barat ya. Nah, coba kalian buka di halaman 2. Di halaman 2 kalian baca. Ibu beri waktu 5 menit. Silakan dibaca terlebih dahulu asal mula Telaga Warna. Silakan dibaca.
videonya ya. Nah, tugas kalian adalah amati video tersebut. Nah, nanti ada tugas untuk kalian ya. Jadi kalian harus amati secara cermat ya, mengamati video tersebut. Al-usul telaga warna. Pada zaman dahulu kala, di wilayah Sukabumi terdapat sebuah kerajaan yang bernama Hutan Tangguhan. Kerajaan Hutan Tangguhan dipimpin oleh Raja Suartalaya dan permaisurinya Ratu yang tersebar di dasar telaga. Sejak itulah telaga tersebut dikenal dengan nama Telaga Warna. Nah, itu ya anak-anak ya. Tugas kalian adalah sekarang dibagi kelompok menjadi 3 kelompok. Silakan dibagi 3 kelompok. Nanti ibu bagikan dalam KPD-nya.
yang terdapat dalam cerita tersebut. Raja, Permaisuri, dan Putri. Di mana raja melakukan pertapaan di hutan. Apa hadiah yang disediakan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Kalung terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Karena tidak mau menerima kalung yang telah disiapkan sebagai hadiah ulang tahun. Bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Sifat putri dalam kisah tersebut tidak menghargai orang lain, tidak sopan dan kasar. Iya. Lanjut. Apa itu cerita fiksi? Apa itu ciri-ciri fiksi? Cerita fiksi adalah rekanan penghayalan pengarang. Ciri-ciri fiksi merupakan cerita rekanan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa, menjadikan dalam hal cerita menggunakan bahasa yang komunikatif, menggunakan bahasa tidak baku. Iya, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Silakan. Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Selanjutnya dia, silakan. Siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Satu, raja dan permaisuri. Di mana raja melakukan pertapaan hutan? Apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk tahun putrinya? Kalung terbuat dari untayan permata warna-warni. Mengapa permaisuri bersedih dan menangis saat permaisuri akan memakan kalung itu? Di lehernya putri menangis saat permaisuri sehingga terjatuh dan perlahan-lahan secara derai. Bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Sifat putri dalam cerita tersebut yaitu menghargai orang lain, tidak sopan dan kasar. Ciri-ciri cerita fiksi adalah merupakan cerita rekanan atau cerita nyata yang oleh pengarang, bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Jadi sajikan dalam alur cerita. Dia menggunakan bahasa yang komunikatif. Dia menggunakan bahasa tidak baku. Iya, silakan. Terima kasih. Apa ada yang mau kasih tanggapan dari kelompok 2? Apa? Iya, hebat jawabannya, luar biasa ya. Yang barusan disampaikan sama dengan yang disampaikan oleh ketua diskusinya. Ya, silakan dilanjut. Kalau tidak ada yang mau memberi tanggapan atau bertanya, silakan dilanjut dengan kelompok yang ketiga. Silakan. Iya, Neng Lucy, silakan Neng Lucy. Siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Raja, permaisuri, dan putri. Di mana raja melakukan pertapaan hutan? Apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Kalung terbuat untayan berwarna-warni. Mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Karena putrinya tidak mau mengenalkan kalung yang diberikan. Bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Sifat putri tidak menghargai orang lain. Iya. Terus lanjut. Apa itu fiksi dan ciri-ciri cerita fiksi? Cerita berbagai masalah kehidupan manusia dan memberi sama manusia dengan diri sendiri, rasa dengan kesayangan. Merupakan hasil dialog komunikatif dan mengenai hal lingkungan dan kehidupan. Dilanjutkan dari berbagai Iya, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Ya, yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Itu ya anak-anak ya. Coba Ibu akan jelaskan kembali tentang apa yang kalian diskusikan barusan. Nah, dari video tadi yang kalian amati itu adalah termasuk cerita fiksi ya, agenda tersebut termasuk cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi?
yang menari, itu ya anak-anak. Nah, dilanjut dengan ciri-ciri cerita fiksi. Di sini ada beberapa. 1. Merupakan cerita rekan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. 2. Bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. 3. Disajikan dalam alur cerita. 4. Menggunakan bahasa yang komunikatif. 5. Menggunakan bahasa yang tidak baku. Itu ya ciri-ciri cerita fiksi. Nah, dilanjut. Dari cerita fiksi di sini ada jenis-jenis cerita fiksi ya anak-anak ya. Nah, ada juga jenis-jenis tokoh. Tokoh utama memiliki peran penting. Contohnya siapa? Tadi Raja, Permaisuri, dan Putri. Iya, hebat. Terus lagi ada tokoh pendukung atau pembantu. Tokoh yang berperan sebagai pelengkap saja. Contohnya siapa? Raja. Tokoh protagonis. Nah, tokoh protagonis di sini berwatak baik yang disukai. Contohnya siapa dari cerita tadi? Raja dan Ratu. Pintar, raja dan ratu. Ada lagi tokoh antagonis. Nah, tokoh antagonis di sini adalah berwatak buruk yang tidak disenangi. Contohnya siapa tadi? Putri Raja. Iya, hebat. Anak-anak itu pada pintar-pintar, hebat, luar biasa. Ya, itu siapa tadi? Putri Raja. Kenapa Putri Raja tidak disenangi? Karena tidak sopan. Iya, tidak sopan. Apa lagi? Kasar. Kasar, tidak menghargai pemberian orang tuanya, gitu ya. Alhamdulillah kalian sudah bisa menanggap dari cerita tersebut, dari video yang tadi ditayangkan. Nah, selain di tempat Udin ada tempat wisata tadi ya, yaitu tadi apa? Tempat wisatanya? Asola, Telaga Warna. Nah, di tempat Udin pun ada tempat bermain ya. Nah, di sini coba kalian amati di gambar tersebut ada apa saja? Ada gerobak, ada perosotan, ada ayunan, ada tangga-tangga tersebut. Nah, kalian bisa menyimpulkan tidak? Ini dinamakan dengan apa? Adanya apa? Gaya. Di mana yang tercantum gaya dan gerak? Gerobak. Ada pedali dan mendorong. Iya, ayunan tersebut ya. Dan juga coba kalian perhatikan apa yang dilakukan Udin pada gambar sebelah kiri dan apa yang dilakukan Udin pada gambar sebelah kanan. Coba kalian amati. Menarik dan mendorong termasuk apa? Dan gerak, hebat, luar biasa. Termasuk adanya gaya dan gerak. Nah, kalau tadi kembali ke video yang tadi kalian amati, ada nggak gaya dan gerak? Ada. Coba di sebelah mana? Siapa yang berani mengungkapkan? Sebelah mana coba? Memberikan hadiah. Saat rakyat memberikan hadiah kepada siapa? Putri. Boleh. Ada buah-buahan ya. Nah, dikasih wadah diberikan kepada putri. Lanjut. Di sebelah mana lagi? Di sebelah mana lagi? Kalung. Gimana? Pas menepis kalung. Pas menepis kalung. Itu kalungnya dijatuhkan sehingga kalungnya menjadi bercerai berai. Apa lagi? Ada lagi? Apa? Apa? Coba ungkapkan. Menggendong siapa? Siapa yang menggendong bayinya? Siapa? Permaisuri. Pintar saat Permaisuri menggendong bayinya dan mengayunkan bayinya. Kalian membuat lagi kelompok. Tadi sudah dibuat bentuk kelompoknya. Nah, sekarang ayo mencoba. Di sini tugasnya adalah
dulu. Terus ditaruh. Iya. Dapat diamati? Bisa diamati? Silakan kerjakan, diskusikan pertanyaan yang tadi. Silakan kelompok 2. Kelompok 2. Coba. Tarik. Dan dorong. Ya. Silakan. Kelompok 3. Kelompok 1. Ya, teman-teman yang lain mengamati. Sekarang silahkan dikerjakan pertanyaan yang tadi ya. Coba silahkan yang sudah presentasikan ke depan. Siapa yang siap duluan? Ya, Ananda Imam, silahkan Ananda Imam. Apa yang terjadi pada meja saat didorong? Ke depan, terhadap perubahan kedudukan meja saat didorong. 2. Kemana arah meja saat didorong? Saat didorong, meja bergerak ke arah depan. Apa yang terjadi pada meja saat ditarik? Saat ditarik, meja bergerak. 4. Kemana arah meja saat ditarik? Saat ditarik, meja bergerak ke arah belakang. Daya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikendalinya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan atau perubahan bentuk. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda yang lain. Nanti tepuk tangan. Silakan. Kelompok 2. Dan 1. Apa yang terjadi pada saat meja saat didorong? Saat didorong, meja bergerak. 2. Kemana arah meja saat didorong? Saat didorong, meja bergerak ke arah depan. Terdapat perubahan kedudukan meja setelah didorong. Saat mendorong meja tempat perpindahan posisi pendorong, meja bergerak menjauhi pendorong. 3. Apa yang terjadi pada meja saat ditarik? Saat ditarik, meja bergerak. 4. Kemana arah meja saat ditarik? Saat ditarik, meja bergerak ke arah belakang. Terdapat perubahan kedudukan meja. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenji dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan atau perubahan bentuk. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya. Iya, kasih tepuk tangan. Next Citra yang sudah mempresentasikan hasil diskusi bersama teman-temannya. Silakan untuk kelompok 1. Yang belum silakan. Neng Melvi, yang presentasinya silakan Neng Melvi, cepat.
Di mana arah meja saat didorong. Saat didorong, meja bergerak ke arah depan terhadap kedudukan meja setelah didorong. Saat pendorong mendorong meja tanpa perpindahan, posisi pendorong meja bergerak menjauhi pendorong. Apa yang terjadi pada saat meja ditarik? Saat ditarik, meja bergerak. Kemana arah meja saat ditarik? Saat meja ditarik, menghadap ke belakang. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenalinya dapat mengalami gerak tambahan kedudukan. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda pada lainnya. Iya, pintar. Ya. Terima kasih anak-anak ibu yang pada pintar-pintar semua ya, yang sudah bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, saat didorong, meja akan bergerak. Saat didorong, meja bergerak ke arah depan. Terdapat perubahan kedudukan meja setelah didorong. Saat mendorong meja tanpa perpindahan posisi, meja bergerak menjauhi pendorong. Terus saat ditarik, meja akan bergerak. Terus lagi, saat ditarik, meja bergerak ke arah belakang. Terdapat perubahan kedudukan meja setelah ditarik. Saat mendorong, menarik meja tanpa perpindahan posisi, pendorong meja bergerak menjauhi pendorong. Itu ya. Nah, sekarang kita simpulkan ya. Nah, tadi kita belajar tentang apa ya? Gaya Gaya dan gerak lagi. Yang cerita fiksi. Apa gitu ya? Cerita fiksi coba. Cerita fiksi adalah rekaman atau hayalan pengarang. Pintar, luar biasa itu. Coba. Apa ciri-ciri cerita fiksi? Apa ya? Coba. Ciri-ciri cerita fiksi apa ya? Merupakan cerita rekaman atau cerita nyata yang dikelola oleh orang yang mengarang. Iya, pintar. Terus apa lagi? Bertujuan untuk menceritakan suatu peristiwa. Iya, ada lagi? Dalam alur cerita. Menggunakan bahasa yang komunikatif. Menggunakan bahasa sehingga mampu. Iya, pintar. Apakah pembelajaran kali ini kalian bisa pahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Alhamdulillah kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti kalian sudah mengerti ya. Nah, sekarang ibu akan bagikan soal evaluasi ya. Sebelum itu, ibu bagikan soal evaluasi. Dikerjakan. Ya, lanjut ya.
Khairil maghdubi